Nah, jadi materi kita malam ini dari bab 8 dari buku Heikin ya. Judulnya aplikasi ya. Kita akan lihat sedikit aja dari bab 8 ini. Lalu kita juga akan coba lihat bahas soal UAS tahun 2018 yang Bapak-bapak nanti bisa terjemahkan menjadi Python program ya supaya bisa dikumpulkan sebagai tugas text video begitu ya. Nah, eh, di bab 8 ini yang didiskusikan adalah sebenarnya bagaimana memakai insight ya, pemahaman dari Fourier transform itu untuk membuat aplikasi filter. Tetapi juga di awal ada satu diskusi tentang bagaimana sih kondisi transmisi sinyal yang tanpa distorsi ya, yang sempurna, dengan kata lain ya, distortionless transmission itu sebenarnya di Fourier transformnya jadinya seperti apa ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini ya, Heikin itu memberikan ilustrasi ya. Jadi kalau ada sistemnya linear time invariant, dikasih inputnya XT, lalu keluar outputnya itu XT ada delay T0 ya. Jadi nggak berubah, masih tetap XT, cuma terdelay sama dikali sama konstanta ya. Karena mungkin sinyalnya lebih kecil amplitudenya, tapi nggak terdistorsi begitu ya. Nah, jadi transmisi yang seperti ini itu distortionless. Nah, terus Fourier transform dari sistemnya HJ omeganya ya, kan impulse response itu HT, tapi di Fourier transform jadi HJ omega itu seperti apa begitu ya. Nah, di sini tuh diturunkan ya oleh Heikin. Kalau YT-nya CXT minus T0 ya, maka YJ omeganya seperti ini ya, karena kan terdelay jadi muncul dari sifat Fourier transformnya ada E pangkat minus J omega T0 yang muncul di sini ya, sebagai akibat dari shifting di time domain, sehingga HJ omeganya nanti YJ omega dibagi XJ omega itu dapatnya C E pangkat minus J omega T0 begitu. Dan ini kalau dibuat nilai absolutnya, besarannya, maka kita akan lihat besaran nilai absolut dari HJ omega itu konstan ya, C, dan fasanya argumen dari HJ omeganya adalah minus omega T0 ya, adalah fungsi linear terhadap omega tapi minus begitu ya. Jadi slope-nya ini negatif, lalu slope-nya itu minus T0 begitu ya. Jadi tergantung dari pergeseran delay-nya itu ya. Nah, ini mungkin intuisi yang agak sulit dibayangkan ya buat Bapak-bapak ya. Tapi kalau Bapak-bapak ingat lagi di chapter 3 ya, kan kita ingat kalau ada fungsi delta ya. Dan fungsi delta ini kan kalau kita konvolusi sama fungsi apapun, dia hasilnya adalah fungsi apapun itu lagi ya, kembali ya. Jadi delta ini kayak faktor pengali yang tidak merubah sinyal ya, seperti dikalikan dengan satu begitu ya. Nah, delta ini kalau kita Fourier transform ke frekuensi domain itu jadinya apa sih? Ini di bab 3 kemarin diturunkan ya, basically dimasukin ke rumus Fourier transformnya. Delta E pangkat J omega pangkat minus J omega T dt gitu ya. Lalu karena delta T-nya hanya terdefinisi pada titik 0 saja, walaupun diintegral dari minus tahingga sampai tahingga, hasilnya satu nih. Karena integral dari delta T E pangkat minus J omega T dt ini secara definisi memang jadinya satu ya. Nah, sehingga delta T ini kalau di Fourier transform ke frekuensi domain itu jadinya konstanta satu. Ya, sehingga tidak heran ya kalau distortionless transmission, kalau tidak ada gangguan sama sekali, HJ omeganya, respons frekuensinya di frekuensi domain juga harus konstan ya. Karena kalau delta itu di Fourier transform jadinya satu ya. Konstanta ini, konstanta C ini membolehkan kalau sinyalnya itu turun amplitudonya akibat redaman di medium, di sistem dan sebagainya. Tetapi nggak boleh terdistorsi ya. Dengan kata lain, masih
efek konvolusi sistemnya itu seperti dikonvolusi dengan delta. Ya. Nah lalu ini yang semacam delay ini kenapa jadi sesuatu yang linear seperti ini ya. Nah ini saya pengen tunjukin satu video ya yang ada di Learn. Itu ilustrasi soal Fourier transform ya. Mungkin agak menolong dan membantu ya pemahaman. Ini kalau Bapak lihat minggu pertama setelah UTS ya. Ini ada filmnya di sini dipasang ya, berbagai ini diskusi kuliah-kuliah kita. Tapi ada film yang ini nih ya, mengilustrasikan sebenarnya Fourier transform itu secara visual ya di time domain dan ini terutama di time domain sih, yang terjadi seperti apa begitu ya. Nah, ini videonya kalau dilihat di YouTube seperti ini ya. Ini saya putarkannya terus kita coba interpretasi ya apa yang dilihat ya. Yang di sebelah kiri ini adalah goyangan harmoniknya ya. Jadi kalau kita punya sinus gitu misalnya, sinus itu kan seperti fasor yang berputar begitu ya. Kalau yang hijau ini amplitudenya kecil, yang merah amplitudenya lebih besar, yang biru ini yang paling besar gitu ya. Kalau kita play ya. Nah, masing-masing lingkaran ini juga punya frekuensi yang beda ya. Yang muternya paling cepat itu yang hijau. Ya, lalu yang merah ini agak lambat, yang paling lambatnya yang biru ya. Tapi amplitudenya yang paling besar juga yang biru ya. Sehingga fasor yang berputar ini sebenarnya merepresentasikan goyangan sinusoid ini yang kalau di plot ke time domain ini waktu ya sumbu X-nya kita lihat goyangan sinusoid ini ya. Yang biru kita lihat amplitudenya besar tapi frekuensinya lambat karena putaran ininya tuh lambat begitu ya. Lalu yang merah ini amplitudenya lebih kecil, putarannya lebih cepat dari yang biru, tapi yang paling cepat yang hijau begitu ya. Nah, ini sinus biasa masing-masing diplot jadinya seperti ini ya. Nah, tapi kalau Fourier transform itu artinya kita tuh menjumlahkan ya masing-masing goyangan ini ya. Terus kita jumlahkan karena rumus Fourier transformnya itu kan integral ya. Berarti komponen-komponen goyangan sinus ini kita jumlahkan jadi satu ya. Kalau yang diskrit kan rumus matematikanya pakai sigma ya dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan nanti setiap lingkaran ini tuh ada di ujung sumbu lingkaran yang lain ya supaya panjang totalnya itu jadi penjumlahannya. Ini saya putar lagi ya. Nanti di belakang tuh ada ilustrasinya. Kalau Fourier transform seperti apa gitu ya. Kalau ini masih time domain biasa ya karena belum dijumlahkan. Nah, sekarang dijumlahkan nih ya. Jadi lingkarannya ini yang merah ini ditaruh di ujungnya yang biru ya. Lalu yang hijau ditaruh di ujungnya yang merah ya. Jadi total panjangnya adalah penjumlahannya. Terus ada yang hitam ini ya. Lebih kecil lagi ditaruh di ujungnya yang hijau ya. Nah, terus masing-masing berputar dengan frekuensinya itu ya. Yang makin kecil muternya tuh makin cepat, frekuensinya makin tinggi. Terus dijumlahkan ya. Hasilnya seperti apa ya kalau kita lihat fungsinya di time domain ya. Nah, jadi kita lihat itu masing-masing tuh berputar ya di sumbunya. Lalu yang kita lihat di sebelah kanan ini penjumlahannya saja nih. Ya, dan kita lihat ya dengan 4 frekuensi yang berbeda semacam itu ya. Berarti ini 4 goyangan sinus yang berputar masing-masing dengan frekuensinya yang berbeda lalu dijumlahkan ya. Kita tuh punya sinyal yang hampir mirip seperti sinyal kotak ya. Ini kalau saya kembalikan. Ini yang sinyal yang ungu ini adalah penjumlahan 4 frekuensi ini. Ya ini hampir mirip sama sinyal kotak karena ini kan frekuensinya masih terbatas ya, hanya 4 frekuensi saja. Jadi kotaknya kita juga nggak sempurna. Ya, karena kalau kita ingat sinyal kotak di time domain itu kalau kita Fourier transform ke frekuensi domain jadinya kan sinus omega per omega ya. Fungsi sinc itu yang isinya adalah frekuensi yang terus-menerus ada sampai tak hingga ya. Jadi buntutnya itu ada frekuensi yang amplitudenya kecil tapi muternya sangat cepat. Harus kita jumlahkan juga ke sinyal kita ini supaya lebih sempurna jadi sinyal kotak ya. Ini kalau makin banyak lingkarannya di sini
terus dengan amplitudenya lebih kecil dan frekuensi putarnya lebih tinggi, lama-lama sinyal kotak kita ini makin mendekati sempurna sinyal kotak, gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada interpretasinya ya, di bagian atas ini. Jadi fungsi ini adalah 4 sinus X per pi ditambah 4 sinus 3X per 3pi ya. Karena ini adalah goyangan sinus yang lebih tinggi frekuensinya karena 3X, lalu ada yang 5X, lalu ada yang 7X. Tapi makin tinggi frekuensinya, amplitudenya makin rendah. Begitu ya. Dan ini dijumlahkan begitu aja. Begitu ya. Jadi sebenarnya dengan ilustrasi yang semacam ini ya, di sebelah kiri ini kita lihat fenomena Fourier transformnya, yaitu koefisien dari lingkaran ini, amplitudo ini akan membentuk sebenarnya hasil Fourier transform kita ya. Dan ini kalau diplot sebagai frekuensi ya, yang puternya lebih cepat, frekuensinya lebih tinggi ya, yang biru ini yang paling lambat berarti frekuensinya paling rendah. Ini sebelah kiri ini sebenarnya kita lihat Fourier transform fenomenanya ya, tapi kita lihatnya sebagai semacam ilustrasi bergerak dari goyangan sinus. Yang di sebelah kanan ini kalau dibeber ke time domain, kita lihat hasil penjumlahannya ya, yaitu sesuatu yang mendekati sinyal kotak begitu ya. Nah, mudah-mudahan itu sedikit diskusi itu ya memberikan bayangan ya sebenarnya yang kita hadapi di kalau kita melakukan Fourier transform itu secara visual ya, secara kalau kita mau ilustrasikan fisik itu seperti itu. Cuman kan kalau kita udah main sama matematika ya kita menelusuri matematikanya aja begitu ya. Karena kalau setiap kali memecahkan persoalan kita tuh harus menggambar bunderan itu ya, yang apa goyangan sinusoidalnya seperti itu ya sangat tidak efisien ya. Jadi akhirnya asal kita tahu ya, begitu kita berhadapan dengan Fourier transform, kita tuh berhadapan dengan fenomena yang seperti itu tadi ya, yang sinyal kotak itu yang diilustrasikan, yang bisa sebagai hasil dari penjumlahan goyangan-goyangan frekuensi dengan frekuensi yang berbeda dan amplitude yang berbeda itu. Ya. Nah, mudah-mudahan itu tambah jelas sedikit ya. Lalu kita juga jadi bisa memahami kalau yang distortionless transmission ini ya, kita lihat bahwa di frekuensi domain konstan ya, karena ini adalah di time domain delta impulse tadi ya. Lalu ininya juga harusnya linear karena ini menggambarkan semacam goyangan yang teratur ya dari sinusoidnya itu ya. Fasanya itu bergoyang dengan teratur begitu ya, yang linear ya. Kalau dia nggak linear berarti ini kita sumbu kita, karena ini kan argumen ya dari Hj omega ya, maka berarti sumbu kita itu real imaginary berputarnya itu agak geradakan gitu ya, nggak rapi begitu ya, berarti menghasilkan distorsi ya terhadap transmisi sinyal kita juga gitu ya. Jadi ini jadi lebih mudah dipahami ya, kalau paling tidak kalau kita membayangkan apa sih yang terjadi di dalam kita melakukan Fourier transform itu gitu ya. Mungkin segitu dulu ya, ini mungkin agak menantang imajinasi ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini dulu? Ada pertanyaan, komentar, Bapak? Kita lanjut dulu ya kalau gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya, kalau distortionless transmission itu seperti itu. Lalu kalau kita mau membuat filter ya, ini yang digambarkan oleh Haykin adalah proses desainnya ya. Kita membuat misalnya filter kotak gitu ya, lalu ini ada slope-nya juga supaya sempurna ya, terbatas frekuensinya dari minus omega C sampai omega C ya, karena filter kotaknya juga range frekuensinya segitu. Terus kita akan punya slope yang karena sempurna juga seperti itu ya, karena filter kotaknya kita sempurna, jadi linear juga slope-nya. Nah, kalau kita mau buat filternya ya, kita mau mulai mendesain filter ya,
ini ada ilustrasi sinyal yang dilewatin dengan filter yang frekuensi cut off-nya terbatas ya. Tapi saya mau kasih gambaran ini dulu ya. Proses buat filternya itu seperti ini ya. Kalau kita mau bikin low pass filter gitu misalnya ya, maka kita harus bayangin kita tuh punya Hj omega ya, punya amplitude of response frekuensinya itu di tempat tertentu ini untuk melewatkan sinyalnya ya, 1 kalau bisa sempurna. Lalu di titik frekuensi tertentu dia filternya mulai turun begitu ya, dan sampai ke batas ini dia harus cukup rendah ya supaya dia ngeblok semua sinyal yang di frekuensi yang lebih tinggi ini ya. Ini kan low pass filter jadi yang dilewatin frekuensi rendah ya. Jadi di dalam proses desain itu ada bagian yang disebut pass band. Itu frekuensi mana aja yang kita mau lewatin. Lalu ada stop band, frekuensi mana yang mau di stop ya. Dan di bagian frekuensi itu kita udah harus punya Hj omega yang cukup rendah. Lalu ada transition band ini seberapa lambat dia bisa turun ya. Kalau sinyal kotak yang sempurna itu kan repot ya mendesainnya ya. Karena berubah mendadak berarti di time domain impulse response-nya itu sampai tak hingga begitu ya, karena sinus X per X begitu ya. Tapi kalau dia landai berubahnya, nah ini bisa dibuat nih sehingga transition band ini antara omega P sama omega S ya, omega pass band sama omega stop band ini kalau dikasih jarak desain filternya lebih entengan gitu ya. Dan ini ada berbagai cara desain filter yang standar gitu. Ini di chapter berikutnya di Haikin dibahas singkat ya, tapi nanti di kuliah yang lain pemrosesan sinyal digital akan dibahas lagi lebih detail ya, desain-desain filter ini ya. Nah di sini yang standar misalnya biasanya kita mengaproksimasi itu ya dengan sesuatu yang disebut Butterworth filter ya. Ini standar banget Butterworth. Ada persamaannya. Lalu kalau K-nya makin tinggi, filternya bisa makin tajam ya. Jadi ada orde-nya makin tinggi itu orde Butterworth filternya bisa makin tajam ya. Jadi ini misalnya kalau mau low pass filter, ini ada K yang K-nya 1 dari persamaan itu tadi, persamaan Butterworth-nya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau makin besar K-nya, dia tuh turunnya makin cepat ya, terus melandai gitu makin cepat ya. Tapi artinya kalau membuat filter orde tinggi, kita tuh komponen filternya jadi lebih mahal ya, karena berarti kita mengincar persamaan matematika orde yang lebih tinggi juga ya. Nah, kalau kita misalnya bilang bahwa filter kita itu boleh nggak halus ya. Misalnya ini ya, filter kita di bagian passbandnya ini boleh ada ripple nih. Kita boleh mau toleransi ripple-nya, yang penting ripple-nya lebih kecil dari epsilon tertentu ya. Jadi ini batasnya dari 1 minus epsilon sampai 1 gitu ya. Lalu terus kita mau bisa atur turunnya seberapa landai ya, mau curam atau landai ya. Jadi ini kita bisa punya filter yang lain namanya filternya Chebyshev ya. Jadi ini namanya Chebyshev filter. Ini yang orde 3 lebih landai. Lalu di bagian atasnya ada ripple. Kalau yang orde 4 lebih curam begitu ya. Tapi ya harga matematikanya lebih mahal jadi ya, karena persamaan orde yang lebih tinggi. Lalu kalau kita mau ripple-nya nggak di passband tapi di stopband juga bisa ya. Jadi bisa diatur ya. Ini yang K-nya 3 lebih landai, yang ini K-nya 4 yang lebih tajam ya. Ripple-nya agak lebih besar begitu ya. Nah, jadi kita punya satu alternatif ya. Kalau mau bikin filter, persamaan yang cukup standar adalah persamaan Butterworth itu filter yang turunnya kurang cepat ya. Chebyshev itu turun filternya itu lebih cepat, tapi harga yang harus dibayar adalah ada ripple-nya ya di passband ataupun di stopband, bisa kita pilih. Kalau kita mau mengizinkan ada ripple di passband dan stopband secara bersamaan, itu ada filter eliptik juga yang bisa dipilih ya. Itu lebih cepat lagi turunnya, bisa lebih tajam, tapi efek ripple-nya jadi ada di dua sisi begitu ya. Nah, lalu kalau yang Butterworth
nggak ada ripple, tapi turunnya lebih lambat ya dari Chebyshev ya. Jadi dengan persamaan-persamaan standar itu kita bisa ya mendesain filter-filter dengan frekuensi cut off tertentu maupun besar ripple tertentu yang bisa kita toleransi begitu ya di semua desain yang kita pilih itu gitu ya. Nah, itu saya cuma ingin memperkenalkan itu aja di bab 8 secara sambil lalu ya, karena nanti di kuliah yang lain akan dibahas lebih mendalam lagi sih. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut lihat soal ujian gitu ya, yang Bapak-Bapak bisa praktekkan di Python untuk dikumpulkan jadi text video ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini atau komentar? Kalau nggak ada kita lihat soal ujiannya ya. Ini dari tahun 2018 ya, soal ujian ini ada di Learn juga ya. Jadi Bapak bisa lihat ya. Nah, ini soalnya sebenarnya cukup standar ya, diambil dari buku Haikin ya sebenarnya di bagian soal-soal di belakang ya. Ini nomor 1 ini tuliskan Fourier transform dari sinyal YT seperti pada gambar ya. Ada sinyal A seperti ini dan sinyal B seperti ini ya. Ini ada kunci solusinya juga di bagian belakang ya. Tapi yang saya ingin Bapak-Bapak perhatikan dulu ya dengan soal ini adalah ini kan kayak sinyalnya sebenarnya sederhana ya, YT yang A gitu ya. Misalnya ini fungsi garis lurus biasa saja ya. Persamaannya ini Y sama dengan 2T ya, karena ini slope-nya tingginya 2. Nah, tapi yang jadi unik adalah sinyal ini tuh terbatas ya, hanya dari -1 sampai 1. Berarti dengan kata lain, kan kalau Y sama dengan 2T gitu aja, sinyalnya dari minus tahingga sampai tahingga di garis 2T-nya itu ya. Tapi karena cuma terbatas dari -1 sampai 1, berarti sinyal 2T-nya itu udah dikalikan ya dengan fungsi kotak yang terdefinisinya dari -1 sampai 1. Ya, jadi ini sebenarnya YT ini fungsi yang adalah perkalian dua fungsi yang lain. Sehingga kalau Bapak-Bapak mikirin Fourier transformnya ya harus mencermati bahwa ini adalah hasil perkalian. Ya, dan Bapak-Bapak juga jadi bisa pakai multiplication property ya. Kalau di time domain itu dua sinyal dikalikan di frekuensi domain berarti konvolusi begitu ya. Nah, yang B ini sama ya. Ini harusnya sinus PT sinyalnya sederhana ya. Tapi juga gitu ya, terdefinisinya cuma satu periode aja ya. Berarti ini kan dari minus pi sampai pi begitu ya. Terdefinisinya begitu ya. Berarti ini udah dikalikan juga dengan fungsi kotak yang dari minus pi sampai pi. Nah, sehingga kalau Bapak-Bapak terjemahin ke Python ya, basically Bapak itu memplot dua buah sinyal ya, sinyal kotak sama sinyal sinus atau sinyal ini garis lurusnya, terus dikalikan di time domain, terus Bapak bisa panggil dari Python fungsi Fourier transformnya FFT, terus lihat di frekuensi domainnya seperti apa ya. Dan kalau sebagai latihan ya, karena mudah di Python itu Bapak bisa bandingkan misalnya kalau sinyalnya itu nggak dikalikan sinyal kotak, spektrumnya bedanya apa ya sama setelah dikalikan sinyal kotak gitu ya. Nah, ini tapi kalau di soal ujian yang perlu dilakukan adalah menghitung Fourier transformnya ya. Kita lihat ini ya kunci jawabannya ya, ada di bawah ini. Kita lihat yang nomor A dulu ya. Ini jadi nomor A itu fungsi YT-nya adalah 2T dikali XT. Sementara XT-nya itu adalah sinyal kotak ya. XT-nya adalah sinyal kotak yang dituliskannya secara formula seperti ini ya. Amplitude 1 untuk T absolut lebih kecil sama dengan 1. Di luar itu ya, ini T absolut lebih kecil sama dengan 1, berarti maksudnya dari -1 sampai 1 ya, terdefinisinya amplitude 1. Di luar itu otherwise nilainya 0 ya. Ini fungsi kotak biasa ya. Kalau di Fourier transform ini dilihat di tabel C C7 ya, baris ke-6. C4 ini baris kedua ya. Ini Fourier transformnya jadi XJ omeganya
sinus omega per omega ya, 2 kali sinus omega per omega ya. Jadi ini kita langsung dapat nih sinyal kotak di time domain, di frekuensi domain sinyal sinc-nya itu ya. Nah, lalu ini pemecahannya cukup singkat ya, cuman 3 baris ya. Ini pakai trik tertentu nih ya. Yang dipakai adalah ini ada satu relasi ya, bahwa kalau kita diferensiasi di frekuensi domain ya, xj omega ini kalau kita diferensiasi ya, d per d omega di time domain itu, ini dapat dari tabel ya, tabel C7 ini ya, karakter sifat properti diferensiasi ya. Ini kalau kita lihat dari tabel, kalau kita diferensiasi di frekuensi domain, di time domain jadinya minus JT dikali XT. Ya, muncul minus JT-nya ini di time domain. Nah, lalu relasi yang semacam ini dimanfaatkan karena TXT ini mirip ya sama fungsi YT ini kan. Fungsi YT ini TXT tapi dikali konstanta doang nih, 2 gitu ya. Sehingga yang sebelah kiri ini kalau saya mau dijadiin 2 TXT ya, ini tinggal saya kalikan sama J ya, karena min J kali J itu kan 1 ya. Ini saya kalikan dengan J, lalu saya kalikan dengan 2 ya. Maka ini jadi 2 TXT nih, jadi fungsi ini. Ya. Nah, lalu habis itu kan ini dikalikan J sama dikalikan 2 itu kan dikalikan konstanta ya. Kalau dikalikan konstanta karena sifat linearitas di sebelah kanan ini di frekuensi domain dikalikan konstanta juga. Gitu ya. Jadi di sini tinggal dikali 2J juga. Ya. Sehingga ini adalah YJ omeganya nih. Ini udah Fourier transformnya nih. Tinggal ini diberesin aja ya. 2J terus turunan dari fungsi XJ omeganya. Sementara fungsi XJ omeganya kan ini. Ya, 2 sinus omega per omega. Jadi 2 sinus omega per omega tinggal diturunin. Ya, diturunin terhadap omega, munculnya 2 cos omega per omega, terus lalu minus 2 sin omega per omega kuadrat ya. Jadi dalam 3 baris aja YJ omeganya langsung dapat ya, dengan sangat mudah karena memanfaatkan properties yang ini nih, terutama sebagai shortcut ya untuk menjabarkan hasilnya ya. Nah, kalau buat tugas teknis video, Bapak-bapak nggak perlu berkutat dengan matematikanya ya. Tinggal memanfaatkan Fourier transform, panggil dari Python ya, terus bisa mengamati ya gambar frekuensi domainnya seperti apa ya. Jadi harusnya di frekuensi domain itu kelihatan ada fungsi cos per omega dan sinus per omega kuadrat ini ya yang muncul dikali 2J gitu ya. Jadi bisa coba diamati ya. Dan kalau kompleks itu susah ya, di absolut aja supaya bisa melihat amplitudonya ya, lalu di argumen supaya bisa melihat fasanya. Begitu ya. Nah, ini soal yang nomor B. Ini logika berpikirnya sama ya, fungsi sinus tapi dikalikan dengan XT, XT-nya itu fungsi kotak ya, karena kan sinusnya terdefinisinya di kotak tertentu aja begitu ya. Nah, lalu J omeganya gimana? Ya berarti tinggal fungsi sinusnya itu menghasilkan fungsi delta ya. Sedangkan fungsi XT-nya ini tadi fungsi kotak itu ya, yang XJ omeganya seperti ini diambil dari tabel ya. Nah, sehingga fungsi delta itu nanti akan terdefinisi di 1/2J dan minus 1/2J ya. Ini fungsi deltanya ini akibat dari sinusnya karena sinus PT-nya ini ditransform ke frekuensi domain. Kalau dilihat di tabel muncul yang 1/2J dan minus 1/2J. Nah, lalu fungsi kotaknya ini kan ini fungsi sinc. Nah, sinc-nya nanti terdefinisi di tempat deltanya ini. Ya, jadi ini ditulis ini di dalam solusinya XJ omega minus Pi. Ya, karena fungsi deltanya ini terdefinisinya di minus Pi sama di Pi. Begitu ya. Nah, sehingga ditulisnya seperti ini ya. Berarti di delay ada di titik minus Pi dan Pi. Sementara fungsi XJ omeganya sendiri bentuknya adalah 2 sinus omega per omega ya. Jadi tinggal dimasukin 2 sinus omega per omega, tapi omeganya kan adalah omega minus pi ya. Jadi solusi akhirnya dengan sangat mudah didapatkan juga seperti ini ya.
Jadi ini adalah membayangkan bahwa sinusnya ini menjadi dua fungsi delta, lalu fungsi kotaknya itu yang fungsi sinc-nya dikonvolusi munculnya di tempat dua delta ini, begitu ya, sehingga bentuknya penjumlahan fungsi sinc yang lokasinya di min pi sama pi karena itu akibat fungsi delta yang dari hasil sinyal sinusnya, begitu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini masuk akal ya. Lalu yang penting adalah juga kalau Bapak-Bapak ngerjain ujian, langkah-langkah itu dituliskan ya, bahwa Bapak mengenali ya fungsi itu tuh hasil perkalian gitu misalnya ya, dan perkalian fungsi apa aja gitu. Dan lalu fungsi masing-masingnya kalau ditransform ke frekuensi domain seperti apa, dan karena perkalian di time domain, di frekuensi domain konvolusi, baru memikirkan konvolusinya gitu ya. Kalau setiap tulisan itu ditulis ya, itu ada nilainya ya. Jadi jangan di skip ya proses berpikirnya itu ya. Jangan berusaha nubruk langsung jawaban begitu aja ya, karena nanti kalau jawabannya salah terus kehilangan seluruh nilainya juga ya. Nah, mudah-mudahan itu menolong ya buat Bapak Ibu mempersiapkan tech teach videonya, terus juga sedikit bahas soal UAS tadi itu ya. Ada pertanyaan atau komentar? Ada pertanyaan komentar soal tugas tech teach videonya? Itu paling lambat kapan? Minggu ini ya, supaya minggu depan udah tinggal konsentrasi belajar buat UAS aja. Berarti paling lambat hari Minggu nih, ya. Ada pertanyaan lagi, komentar? Kalau nggak ada, selamat malam ya. Terus selamat belajar dan mempersiapkan diri ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk spesial bahas soal-soal ujian tahun lalu ya. Dan kalau Bapak udah sempat baca, silakan tanya-tanya ya supaya nanti pas 2 minggu lagi lebih ready ya menghadapi ujian akhirnya. Ya. Baik, Pak Ihan.